Kita hari ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengizinkan kita melakukan ini. Kita lihat keluar masih banyak manusia yang muslim, tapi tidak menggunakan hatinya untuk masuk ke dalam masjid, untuk menjalankan perintah Allah yang ini. Satu perintah Allah tidak ada bagi apapun. Tapi orang-orang yang bisa menghargai perintah Allah adalah orang-orang yang hatinya mulia. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi kita dalam surga dan jauhkan kita dari buruk neraka. Ucapan kita salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ciri-ciri orang yang tidak peduli dan asal dan insan yang terus bila dari alam adalah orang yang beriman wa amilus-shalihat iman kepada Allah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Orang yang menyuruh orang lain untuk kebaikan, orang yang menyuruh orang lain untuk kenal dengan Tuhan, orang yang menyuruh orang lain untuk masuk ke dalam Islam, bertawassul bis sabr, orang yang menyuruh orang lain untuk bersabar. Bicara tentang sabar, berarti kita bicara tentang ujian manusia. Ya, semua manusia pasti mengalami. Apakah dia seorang ustaz? Apakah dia seorang kiai? Apakah dia seorang pedagang? Apakah dia seorang pejabat? Pasti hidup penuh dengan dosa. Seorang istri diuji oleh perintah suami. Seorang suami diuji oleh perintah istri. Seorang anak diuji oleh perintah orang tua yang diperintah kepada, dan seorang orang tua diuji atas perintah dari Tuhan yang bisa dibawa oleh orang tua, atau pikir seorang orang tua kepada anaknya yang baru tahun kuliah, sudah lama dalam kuliah tapi belum dapat, atau anak dari yang sudah umur tapi belum menikah. Itu adalah ujian besar. Jadi tidak ada lihat satu orang tersenyum, tetapi hari bisa jadi dia tersenyum karena baru saja ada selesaikan masalah hidup. Satu hal lagi adalah kita lihat satu orang tersenyum, bisa jadi dia masih mengalami masalah dalam hidupnya, tapi dia tak ada apa-apa yang terus. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Aku ciptakan hidup dan mati untuk apa? Dia berdoa untuk berusaha. Setiap kita yang ini pasti ada ujian. Dia berdoa untuk hidup asal Allah. Siapakah yang lebih baik apa? Siapakah yang menyerahkan masalahnya semua kepada Allah Subhanahu. Wala yabluwannakum bi syai'in min al-khawfi wal-ju'. Aku uji manusia itu aku takut. Aku uji manusia itu dengan ketakutan. Walaksin minal amwal, sedikitnya harta sudah bekerja di sana, tapi belum cukup. Wal anfusi, bergantung pada suaminya pula yang meninggal dunia. Bergantung kepada orang tuanya sudah hidup susah, ditambah dengan ujian bahkan meninggal dia. Wastamara, kurang dia kemampuan.
Allah ini agar hati dijauhkan dari sifat sombong. Seluruh kekuatan dunia ini ada yang mengatur, rezeki ada yang mengatur, dan apa yang kita rencanakan ada yang menentukan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah dalam Al-Quran, "Fa'idza nasal insana turun da'ana." Ketika manusia diberikan usaha bencana, dia memohon kepada Allah. Berbiasa dan kekuatan yang mengatur rencana semua manusia kecuali Allah yang menentu. Maka dia memohon kepada Allah, maka Allah memberikan rezeki. Kata Allah ada sebagian manusia, "Summa idza awadna nikmatan minna." Ada juga manusia yang memberikan nikmat kepadanya, dia berkata, "Qala inna utitu." Ada ilmi. Ini tidak ada hubungan dengan Allah. Keberhasilan dan kekayaan saya ini adalah atas ilmu saya sendiri. Ada ilmi. Saya sekolah S1, S2, S3, saya bisa bikin segalanya. Hingga hari ini saya bisa jadi dokter. Semuanya tidak ada urusan dengan Allah. Ada ilmi. Ada yang saya berkata sendiri. Tapi kayaknya tidak ada hubungan. Semua atas ilmu ini. Maka Allah sambung, Allah kata, "Bal tidak begitu. Sebenarnya bal dia orang yang Allah puji dengan kekayaannya itu juga adalah suatu pujian sama orang yang tidak bisa. Tapi orang yang Allah berikan pujian, orang yang kaya, maka dia sadar dia tidak sombong, dia tidak tunjuk bahwa semuanya ada yang dimiliki Allah SWT. Bagaimana kisah Qarun? Qarun yang Allah berikan nikmatnya banyak kepada diri, tidak pernah bangkrut. Dia mengatakan tidak ada hubungannya kekayaan saya dengan Allah SWT. Tidak ada urusan menggunakan zakat, tidak ada urusan ini dengan Allah. Maka dia menjadi orang yang sombong, Allah menakkan, Allah azab, menakkan Allah. Bagaimana kisah Fir'aun bangkrut? Orang yang Allah berikan kekuasaan terus-menerus tidak pernah turun dari jabatan. Maka dia menjadi orang yang sombong, bahkan yang mengaku sebagai Tuhan. Maka Allah hina, Allah azabnya sampai Allah tekankan azabnya ini sampai tidak bisa lihat kepada Fir'aun sampai Allah tekankan azab. Hari ini kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah sayang. Kalau tidak ada ingin dalam hati kita ada sedikit sifat sombong, maka Allah puji kita agar sifat ini keluar. Dan Allah tidak mau sombong, sombong yang punya Allah. Maka orang yang sombong melakukan seperti Allah Qarun. Yang kedua, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk menghapus dosa-dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusib muslim, ma yusib muslim min nasabi wala wasabi, nasabi wala wasabi. Tidaklah seorang muslim yang ditimpa kesedihan, ditimpa keletihan, letih mencari kerja, kena panas, sudah datang dalam muslim yang ditimpa nasab keletihan, dan nasab adalah seorang muslim yang ditimpa penyakit yang tidak pernah disebut. Wala hati, wala husni. Seorang muslim yang ditimpa kesedihan, seorang muslim yang ditimpa kesedihan, kesusahan, wala
tinggal mendapatkan buah sampai walau orang yang hatta syauka bisa Tuhan sampai seorang muslim dia hanya terpusing duri sedikit pun maka kata Rasul inna Allah min qadaya itu akan menjadi sebab untuk dihapuskan dosa-dosa. Hari ini kita mengalami hidup yang susah. Tetapi nanti kalau kita bersabar, kata Rasulullah, maka seluruh dunia akan menghapuskan dosa-dosa. Sehingga dia hanya tidak amalan kita tidak terganggu. Sesungguhnya dosa itu bisa menghapuskan amalan kita. Tapi dengan ujian-ujian maka dosa-dosa yang kita hapuskan dan amal soleh kita lakukan. Dan yang terakhir, hari ini sudah manfaat orang yang bersabar dalam bersabar kepada. Ada satu wanita datang ke Rasul. Wahai Rasul, saya terkena penyakit yang tak sembuh. Saya terkena riwayat tersebut, wanita tersebut terkena penyakit ayahnya. Tidak bisa. Berdoa, ya wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya sembuh penyakit saya. Rasulullah SAW bisa. Saya bisa doakan kepada Allah agar engkau sembuh. Dan syikri jika engkau mau wanita. Sobati engkau bersabar dengan sakit itu, walau diajarkan maka syukur. Maka apa kata wanita itu? Wahai Rasulullah, jangan doakan saya sembuh. Bila saya rasakan sakit ini, dan sakit menghapuskan dosa, dan sakit akan mendatangkan saya kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Asbiru, saya akan bersabar. Hadirin, sungguh ajaib urusan para mukmin. Ajaib ambil mukmin. Sungguh ajaib urusan para beriman. In asawatu sarrahu syahad. Apabila diberikan orang beriman itu nikmat, maka dia tahu nikmat itu datang dari Allah dan dia syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu. In asawatu sarrahu syahad. Apabila berikan dia kesusahan hidup, maka dia kembalikan kepada Allah, dia serahkan kepada Allah dan dia bersabar. Maka itu baik bagi masyarakat. Hadirin, baik untuk berbahagia di sini. Dan inilah wasiat dari kami sendiri agar bersabar dan kita semua dalam dunia. Siapa pun dulu 100 tahun yang lalu kita belum ada di dunia. Dan yakinlah 100 tahun ke depan nama kita akan ada di dunia. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dunia ini hanya tempat yang sebentar. Ya sebentar. Akmalul hati mabaina sittina ila sab'ina. Umur 60-70 tahun. Sementara satu hari akhirat 50.000 tahun. Maka tidak ada artinya susah dari dunia dibandingkan dengan akhirat. Jangan sampai kita sudah susah dunia ini kita tidak sholat. Jangan sampai sudah kita diuji oleh Allah, kita susah di dunia ini, tapi kita tidak sembah Allah, maka akhirat nanti akan lebih susah. Itu hanya kepada Allah Subhanahu. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu di satu kita. Fakta ini adalah maksud la ilaha illallah. وأشهد
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا كما باركت على سيدنا محمد في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب تجيب دعوات ويا ذا الجلال. اللهم اهدنا من كل بلاء الدنيا وعذاب وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لك برحمتك يا أرحم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في بلدنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ولمكان المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.